Pak, ada ikan. Ada belum. Biar dia bisa nge-share kan? Iya. Ya, ini deh. Ayo lihat dulu. Kan lepas air kan yang di yang aider ya. Oh ya. Pindah. Bagus. Halo, sudah jadi host belum? Belum ya? Sudah Pak, mungkin satu lagi dijadiin co-host lagi Pak. Kiar Zidan. Ya, satu lagi Pak. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya? Coba bisa ditampilkan. Ya.
Oke, silakan dimulai. Ya, Riki Yazidan, Ardian, Iya, Pak. Ayu, ya, Adinda, Fahmi. Teman-teman bisa didengar suaranya? Bisa dengar nggak? Yang lainnya? Kedengeran nggak? Bisa, Kak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya Riki Azidan di sini, moderator dari kelompok 1. Kelompok kami ada saya Riki Azidan Ardian, ada Dika Ayu Wulansari, ada Adinda Yayang, dan juga ada Fahmi Fajar. Oke, kita langsung masuk aja ke slide pertama, teman-teman. Metode sebagai cara ilmiah metodologi. Pengertiannya, dalam KBBI, metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Definisi ini menunjukkan bahwa metode itu suatu aktivitas yang mudah operasional, artinya metode sudah dapat dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan tertentu. Apa sih metodologi penelitian? Sama dengan metode penelitian. Kalau metodologi penelitian, ilmu yang mempelajari cara-cara yang dapat dijadikan sebagai cara menjawab masalah penelitian. Artinya, perbincangan dalam metodologi penelitian masih bersifat konseptual atau tataran teoritis. Jadi masih based on books, masih berdasarkan teorikal dari pengembang-pengembangnya seperti itu. Nah, kalau metode penelitian itu mengacu pada aktivitas yang sudah operasional, yakni suatu cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh calon peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Seperti itu. Jadi kalau metodologi penelitian itu masih teorikalnya, kalau metode penelitian itu sudah penerapannya, sudah aplikatornya. Berikutnya adalah metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, orientasi metode ilmiah meliputi toleransi terhadap ambiguitas, kesediaan dan kemauan untuk menanyakan sesuatu yang nampaknya sudah tidak perlu ditanyakan kembali, keinginan untuk melakukan pengujian terhadap berbagai kemungkinan jawaban yang saling bertentangan satu sama lainnya. Yang kedua, karakteristik metode ilmiah meliputi adanya operasional dan juga adanya kontrol yang dapat diulang. Dan yang ketiga, asumsi-asumsi dalam ilmu pengetahuan metode penelitian ilmiah meliputi pertama empirisme, determinisme, deskripsi, eksplanasi, prediksi, dan kontrol. Hubungan metode ilmiah dengan penelitian. Ada 3 hubungannya, teman-teman, di sini. Yang pertama itu adalah memiliki korelasi yang erat dalam menemukan dan membuktikan dan juga mengembangkan informasi menjadi suatu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya memiliki reliabilitas dan juga objektivitas yang dapat memecahkan masalah kehidupan. Yang ketiga, memiliki dasar dan tujuan yang sinergis dalam mencari kebenaran dari suatu pengetahuan. Ini adalah dasar-dasar metode penelitian. Yang pertama, rasional, masuk akal, yakni kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan penalaran manusia. Kalau misalkan kecepatan, langsung diinterupsi aja ya teman-teman. Kecepatan. Yang kedua adalah empiris, yakni cara-cara yang dilakukan manusia dalam mengamati dan menelaah suatu peristiwa melalui panca indera manusia. Yang ketiga adalah sistematis, yakni proses yang digunakan manusia dalam meneliti suatu peristiwa melalui sejumlah tahapan yang logis. Jadi ini tahapannya teman-teman, 3, rasional, empiris, dan sistematis. Tujuan umum penelitian. Tujuan umum dari dibentuknya suatu penelitian itu ada, yang pertama menggambarkan dari penelitian yang mau diteliti itu, terus membuktikan risetnya, pengembangan, terus menemukan cara, dan juga menciptakan metodologinya. Macam-macam metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat keahlian tempat penelitian. Macam-macam penelitian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah based on tujuan penelitiannya. Yang kedua adalah berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian.
Nah, dalam berdasarkan tujuan penelitiannya itu dilihat penelitian dasarnya itu apa, lalu penelitian pengembangannya, research and development-nya, lalu penelitian terapannya. Dalam yang berdasarkan oleh kealamiahannya itu dilihat dari eksperimen dan juga survei, lalu penelitian naturalistik. Nah, ini adalah perbedaan antara riset kuantitatif dan juga riset kualitatif, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang sudah ngambil 2 matkul ini ya. Yang pertama, kalau misalkan di riset kuantitatif itu, metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Yang kalau misalkan kualitatif, proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam setting alamiah. Nah, ini saya punya contoh dari penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Ini kelihatan nggak? Apa masih tampilannya masih PDF, teman-teman? Coba yang lihat. Ini tampilannya masih PDF atau sudah masuk ke itu ya? Coba di Masih di PPT, Kak. Di PPT ya? Di PPT, Kak. Ntar saya coba ganti share dulu. Bentar ya. Oke, ini udah masuk belum? ya udah. Udah Udah, ya? Kak. Ya, ini adalah contoh dari penelitian kuantitatif, teman-teman. Seperti ini. Ya. Yang ini adalah contoh penelitian kualitatif. Itu. Kita lihat tadi judulnya. Ya, seperti ini. Ini yang kualitatif dan yang ini kuantitatif. Ya, oke, cukup presentasinya sampai di sini. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, silakan yang ingin bertanya. Tentang gambaran umum. Oke, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Salam. Halo? Ada yang ingin bertanya? Ya, saya Pak. Ya, silakan Mei Ya. Octavia. Aku mau bertanya nih, untuk penelitian sendiri itu kuantitatif sama kualitatif kan pasti ada kekurangan sama kelebihannya ya. Nah, itu apa aja sih kekurangan sama kelebihan dari masing-masing penelitian dan lebih baik untuk memutuskannya itu kita mempertimbangkan apa aja? Gitu. Ya, kekurangan dan kelebihan ya. Iya, Pak. Ya. Oke, kita tabung dulu. Silakan yang lainnya. Ada lagi? Kan yang ingin bertanya?
Silakan Dian Ayu. Izin Pak, Ya. ingin bertanya, seberapa akurat ketika menggunakan metode ini pada saat apa tuh namanya mendapatkan jawabannya Pak? Saya cuma pengen tahu aja sih tingkatan kebenaran antara insting dengan metode seperti ini. Antara? Terima kasih Pak. Oke. Sorry Mbak Dian Ayu, maksud keakuratannya apa nih? Keakuratan metodenya antara kuantitatif dan kualitatif, ataukah teori yang ada di dalam metode yang sudah dipilih nih? Kan kalau misalkan kita bahas tentang keakuratan itu, tentang teori di dalamnya nih, kita pakai teori apa seperti itu. Maksud dari pertanyaannya, yang mana gitu? Bisa dijelasin lagi. Ya, mohon maaf. Jadi maksudnya tuh kayak keakuratan kebenaran jawaban dari metode tersebut gitu. Dibandingkan, kadang kan kita kalau mau menemukan jawaban kan kadang lebih besar sebagian tuh menggunakan insting ya, dibandingkan menggunakan metode seperti itu gitu. Cuma pengen tahu aja seberapa besar akuratnya. Terima kasih. Oke. Oke, silakan. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Oke, kalau nggak ada silakan dijawab dulu. Mungkin si Ardian. Halo, Ardian. Halo Pak, ya. Ya, Jadi silakan pertanyaannya dari Mei ya? Ya, dijawab dulu pertanyaan dari Mei. Iya, Pak. Nah, ya tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode ya. Kuantitatif dengan kualitatif ya. Oke. Silakan yang ingin menjawab siapa? Si Ardian atau Adinda? Saya nggak apa-apa jawab Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita misalkan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya, itu subjek to subjek ya, Mbak Mei. Mungkin ada beberapa orang yang prefer untuk, riset kuantitatif itu lebih mudah, karena based on sesuatu yang bisa dihitung. Itu mungkin saya di sini mau ngejelasin perbedaannya aja nih. Jadi nanti lebih ke Mbak Mei-nya aja ngerasa yang, oh menurut saya lebih mudah ini seperti itu. Kalau misalkan kualitatif itu secara gampangnya dari namanya aja kita udah tahu kalau misalkan kualitatif itu riset-riset yang dilakukan dan penelitian-penelitian yang dilakukan biasanya itu bersifat sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan angka. Seperti itu. Jadi pengumpulan datanya itu biasanya nggak hitam atau putih gitu loh. Jadi abu-abu. Jadi contohnya seperti tadi yang saya jelasin. Nah, kalau kuantitatif itu pengumpulan datanya itu ada serangkaian instrumen penelitian gitu lah, kayak seperti kuesioner ataupun angket ataupun tes. Jadi data-data yang dikumpulin itu dikonversiin nanti jadi suatu kategori seperti itu. Sedangkan kualitatif itu berbeda, yang seperti saya bilang tadi. Jadi dia tidak bisa diukur dengan angka seperti itu. Ya. Jadi Nah, biasanya boleh saya tambahin ya. Jadi ya boleh Pak, silakan Pak. Jadi untuk kuantitatif itu lebih akurat ya tingkat validitasnya ya ketimbang kualitatif. Kenapa? Karena kuantitatif ini dia mengukur ya, mengukur per aspek atau per indikator
Nah, sedangkan kalau kualitatif dia hanya secara universal saja, artinya hanya bagian tertentu saja, tapi dia tidak sampai ke bagian-bagian yang lebih inti lagi gitu, ya. Nah, tapi kalau untuk kualitatif kelebihannya dia lebih efisien, lebih efektif, ya, dan sampelnya itu lebih sedikit gitu, ya, dan itu pun tingkat bias penelitiannya itu sangat minim ketimbang dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dia resikonya lebih besar bias penelitiannya gitu. Ya, karena kalau kita salah ngitung saja, ya itu akan bias semua gitu. Ya, ya kurang lebih sih seperti itu kalau untuk penjabaran saya ya, tambahan dari saya gitu. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain ingin menambahkan, silakan. Ya, gimana Zidan? Adinda? Iya Pak, ya betul. Terima kasih banyak Pak tambahannya. Ya tadi Mei betul seperti itu yang dijelasin sama Bapak tadi. Gimana? Udah cukup jelas atas pemaparannya? Udah Kak, udah cukup jelas. Makasih ya Kak, makasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaannya si Dian Ayu mungkin bisa dijawab oleh Adinda atau yang lainnya. Oke, silakan. Sorry Dian Ayu, boleh diulang lagi pertanyaannya? Ya, tentang seberapa besar akurat ya, kalau nggak salah ya. Seberapa Iya besar. Pak, tapi dibanding dari Silakan. kan untuk kita melakukan pernyataan gitu kan biasanya kita lebih banyak menggunakan insting Pak dibanding kita menggunakan metode kuantitatif atau yang berupa angka gitu. Jadi maksudnya saya cuma pengen nanya seberapa akuratnya aja dibanding feeling antara dengan metode itu. Gitu. Oke, berapa akurat ya? Oke. Ya, oke silakan. Adinda, ada yang mau menjawab? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dian Ayu mungkin di sini, maaf kalau misalnya masih banyak yang kurang juga ya Pak jawaban dari saya. Silakan. Jadi menurut saya dan kelompok saya, insting sama metode. Lebih akurat yang mana? Pasti lebih akurat metode penelitian, karena kita lebih meneliti ketimbang kita memakai feeling atau insting. Ya. Ya. Oke, saya tambah. Gambaran garis besarnya seperti itu aja, Pak. Oke. Kalau untuk tingkat keakuratan tuh bisa mencapai 90% ya, 90% ya untuk kuantitatif ya. Nah, kalau misalkan kayak kualitatif itu dia bisa tingkat keakuratannya itu bisa sekitar 80%. Jadi yang paling akurat ya kuantitatif sebenarnya. Ya. Karena kuantitatif itu dia mengukur sejumlah indikator atau aspek ya, dalam diri seseorang gitu. Sedangkan kalau kualitatif dia hanya secara di atas permukaan saja, misalkan ya tentang gambaran etnis ya, gambaran etnis atau gambaran kehidupan, misalkan gambaran kehidupan etnis Dayak misalkan. Nah, itu hanya di permukaan saja yang terlihat gitu. Tapi untuk dalamnya itu tidak bisa kita deteksi kalau untuk kualitatif ya. Tapi kalau untuk kuantitatif dia bisa mengukur sampai ke dalam-dalamnya gitu. Ya. Jadi ada turunannya kalau untuk kuantitatif itu. Ya bisa mengukur usia, bisa mengukur kepribadian dan segala macam ya. Ataupun bisa mengukur tingkat jenis pekerjaan atau tingkat mobilitas dan segala macam.
Nah, itu bisa kalau untuk kualitatif, tapi kalau kualitatif tidak seperti itu, gitu, ya. Jadi kalau untuk kualitatif dia lebih cenderung ke arah budaya sebenarnya, penelitian budaya atau etnografi, ya. Dia lebih banyak ke arah budaya sebenarnya kalau untuk kualitatif. Oke, segitu aja tambahan dari saya. Mungkin yang lainnya seperti ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak untuk gimana untuk Mbak Dian, udah cukup jelas belum atas jawabannya? Mbak Dian? Ya, halo. Iya, cukup. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih banyak. Ya. Pak, ini gimana? Udah selesai? Ditutup aja? Ya, ini udah mau ini last minute soalnya, ya. Oke, saya lebih baik saya foto dulu ya. Oke. Ya. Oke, silakan kalau nggak ada pertanyaan